Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan model komunikasi mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diartari, NIM 221011030 dari jurusan Administrasi Rumah Sakit Angkatan 7 Universitas Bali Internasional. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas definisi dari jenis dan model komunikasi. Dikutip dari buku Komunikasi Masa Suatu Pengantar 2007 menyatakan bahwa model komunikasi merupakan gambaran suatu proses yang dibutuhkan dalam terciptanya komunikasi. Model komunikasi memberikan bentuk konseptual dari metode yang digunakan dalam komunikasi manusia serta memberikan gambaran proses komunikasi dalam simbol-simbol. Model komunikasi membentuk suatu pandangan dengan menyederhanakan komunikasi yang kompleks tanpa menghilangkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Berikutnya, fungsi dari jenis dan model komunikasi. Menurut Gordon, Wiseman, dan Becker, ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Deutsch 1966 menyebutkan 4 fungsi model. Yang pertama, organizing function. Yang kedua, explaining. Yang ketiga, to predict. Dan yang keempat, heuristic. Selanjutnya, ada jenis dan model komunikasi. Yang pertama, ada model komunikasi linier. Model komunikasi linier adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Model komunikasi linier diantaranya ada model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMC-Werle, model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang kedua ada model komunikasi transisional. Model komunikasi transisional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Yang ketiga ada model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Selanjutnya, ada model-model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dibentuk dengan 5 elemen dasar, yaitu pembicara, pidato, acara, audiens, efek. Model ini merupakan komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Selanjutnya ada model komunikasi Laswell. Analisis yang dilakukan terhadap kelima komponen komunikasi tersebut adalah analisis kontrol. Umumnya dilakukan untuk membantu mengirim pesan untuk memiliki seluruh kekuatan. Yang kedua ada analisis isi. Umumnya dikaitkan dengan stereotipe dan representasi perbedaan kelompok politik dan berhubungan dengan tujuan pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada analisis media. Umumnya mengkaji pemilihan media yang akan digunakan untuk mencapai khalayak. Yang keempat ada analisis khalayak. Umumnya mengkaji siapa yang menjadi target sasaran. Dan yang kelima, analisis efek. Umumnya dilakukan sebelum proses dimulai dengan tujuan untuk memprediksi efek pesan terhadap target sasaran. Ada 5 komponen yang terdapat dalam model komunikasi Laswell. Yang pertama, who, what, channel, whom, effect. Berikutnya ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Claude Elwood
Shannon dan Warren Weaver 1948 mengembangkan salah satu model komunikasi linier yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Selanjutnya ada model komunikasi SMCR-Berlow. SMCR singkatan dari Source, Message, Channel, dan Receiver yang merupakan unsur komunikasi. Penemu model SMCR ini adalah David Berlow K. Berlow merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal, The Process of Communication, pada tahun 1960. Dalam model ini terdapat beberapa komponen yaitu sender, message, channel, dan receiver. Selanjutnya ada model komunikasi Barlow. Dean C. Barlow mengenalkan model komunikasi transaksional bagi dasar komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi tahun 1970. Model ini mengembangkan proses pengiriman dan penerima pesan yang terjadi secara simultan antara partisipasi komunikasi. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linier yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang. Pesan yang berjalan mengambil tempat dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipasi komunikasi. Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak yang lainnya. Selanjutnya, yang nomor 6 ada model komunikasi Osgood dan Scrum. Model proses komunikasi yang digambarkan oleh Osgood dan Scrum ini berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi. Dijelaskan bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler, di mana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak sebagai komunikator atau sumber dan komunikan atau penerima. Menurut model ini, masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan atau encoding, penafsiran atau interpreting pesan, serta penerima dan pemecah kode pesan, yaitu decoding. Menurut model komunikasi Osgood dan Scrum, terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama ada sender, encoder, yang ketiga ada decoder, yang keempat interpreter, yang kelima receiver, yang keenam message, yang ketujuh feedback, yang ke-8 medium, yang ke-9 noise. Selanjutnya, nomor 7 ada model SNR. Model komunikasi paling dasar sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan. Komunikasi dianggap sebagai suatu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Ketika saya tersenyum pada Anda dan Anda membalas senyuman saya, itulah model SNR. Model ini mengasumsikan bahwa kata-kata, isyarat, verbal, gambar, nonverbal, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Selanjutnya, model nomor 8 atau yang terakhir yaitu model Wesley dan Meslin. Model Wesley dan Meslin merupakan model perluasan dari model komunikasi Laswell dan model Shannon dan Weaver, yaitu dengan menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, dan objek yang tidak terbatas. Model ini tidak membatasi pada tingkat individu, bisa juga terjadi pada aktivitas suatu kelompok atau suatu lembaga sosial, karena menurut pendapat Wesley, setiap individu, kelompok, atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi terhadap lingkungan. Model ini merumuskan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan umpan balik. Dalam model Wesley dan Meslin ini terdapat 5 unsur, yaitu objek, orientasi, pesan, sumber, penerima,
dan umpan balik. Nah, selanjutnya saya menarik kesimpulan bahwa secara garis besar, model adalah alat yang digunakan untuk membantu merumuskan suatu permasalahan atau teori. Begitu pula tentang model-model komunikasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Model-model komunikasi tersebut merupakan suatu teori dari para ahli ilmu komunikasi tentang definisi suatu pengertian komunikasi. Model-model tersebut membantu kita untuk lebih mengerti akan konsep dan definisi suatu proses komunikasi. Tiap-tiap model tidak dapat dikatakan salah karena model-model tersebut teranalisa dengan seksama oleh para ahli dan menjadi panutan bagi masyarakat. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kemungkinan segala teori ilmu komunikasi masih akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan gaya hidup manusia. Dan itu akan menjadi tantangan bagi kita, orang-orang yang berkecimpungan dalam dunia komunikasi, untuk selalu memberikan hal-hal yang baik untuk kemajuan diri dan dunia.